सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशो गोपिकानंदो राधकांतो नमोस्तुते सप्तकंचा गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिय मंचारवरस्य कृपा सिंधु देवस्य नमो भावनाय कृष्ण प्रेमाय कृष्णाय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यो सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते Thank you all that you have given me some opportunity to repeat the words of previous acharyas and guru vargas. Terima kasih banyak kepada para penyembah dan semua penyembah atas kesempatan yang telah diberikan kepada Prabhuji, pada kami untuk bisa menyampaikan kata-kata dari para acarya terdahulu. So I am very happy to see you all here, that you are very enthusiastically spreading the mission of Sriman Gauranga Mahaprabhu. Jadi Prabhuji merasa sangat bahagia sekali melihat semangat Prabhu dan semua penyembah yang begitu bersemangat untuk menyebarluaskan ajaran dari Sri Gauranga Mahaprabhu. So we are the soldiers of Gauranga Mahaprabhu. Jadi kita semuanya adalah tentara-tentara dari Sri Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu's mission was Prema Nama Sankirtan mission. Misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Prema Nama Sankirtana. And how we can do Prema Nama Sankirtan? Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat melaksanakan
ya, mengerjakan ataupun melakukan premanamasan kirtan ini. How we can get prem, love of Krishna? Bagaimana kita bisa mendapatkan prema ataupun cinta kasih Krishna? How we will have love for chanting Hare Krishna Mahamantra? Bagaimana kita bisa mengembangkan cinta kasih ataupun keterikatan untuk mengucapkan nama suci Krishna? Therefore, we are gathered here to Karena itulah kita berkumpul bersama-sama malam ini untuk mendiskusikan masalah yang sangat penting ini. So let us repeat the instructions given by Bhagavan Krishna to Arjuna, which is compiled as Bhagavad Gita, chapter 7, text 20. Ya, karena itu marilah kita malam ini bersama-sama dengan khusyuk mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bhagavan Sri Krishna kepada Arjuna, yaitu Bhagavad Gita dari bab 7 7:20. 7:20, bab 7 sloka 20. The chapter is called Knowledge of the Absolute. Bab ini berjudul pengetahuan tentang yang mutlak absolut. Kamai tai Hutagyanaha prapadyante anya devataha tam niyamam astaya prakrutya niyataha swaya kamaistaistairuhutagyanaha prapadyante anya devataha tam tam niyamam astayo prakrutya niyataha swaya Kamaista gyana prapadyante nya devata tam tam niyamam astaya prakrutya niyata swaya. Kamai by desire, Oleh keinginan. tai Tai by those, berbagai. tai Tai by those, berbagai. krita Berita distorted, kehilangan. jnana Jnana knowledge, pengetahuan. prapadyante Prapadyante surrender, menyerahkan diri. anya Other kepada yang lain. devataha Devataha demigods, para dewa. tam Dead tam dead, cocok. niyamam Rules peraturan. astaya Following following, mengikuti. prakrutya Prakrutya by nature, oleh sifat. niyataha Niyataha control, dikendalikan. swaya Swaya by their own, oleh yang dimiliki sendiri. kamestaistei hrutajnanaha prapadyante anya devataha tam tam niyamam astaya prakrutya niyataha swaya. Translation: those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. Terjemahan. Orang yang kecerdasannya sudah dicuri oleh keinginan duniawi, menyerahkan diri kepada para dewa, dan mengikuti aturan dan peraturan sembahyang tertentu menurut sifatnya masing-masing. Purport by Srila Prabhupada: those who are freed from all material contaminations surrender unto the Supreme Lord and engage in His devotional service. As long as the material contamination is not completely washed off, they are by nature non-devotees. But even those who have material desires and who resort to the Supreme Lord
are not so much attracted by external nature because of approaching the right goal, they soon become free from all material lust. In the Srimad Bhagavatam, it is recommended that whether one is free from all material desires or is full of material desires or desires liberation from material contamination or is a pure devotee and has no desire for material sense gratification, he should in all cases surrender to Vasudeva and worship him. It is said in the Bhagavatam that less intelligent people who have lost their spiritual sense take shelter of demigods for immediate fulfillment of material desires. Generally, such people do not go to the Supreme Personality of Godhead because they are in particular modes of nature, ignorance and passion, and therefore worship various demigods. Following the rules and regulations of worship, they are satisfied. The worshippers of demigods are motivated by small desires and do not know how to reach the supreme goal. But a devotee of the Supreme Lord is not misguided, because in Vedic literature there are recommendations for worshipping different gods for different purposes, such as a diseased man is recommended to worship the sun. Those who are not devotees of the Lord think that for certain purposes demigods are better than the Supreme Lord. But a pure devotee knows that the Supreme Lord Krishna is the master of all. In the Chaitanya Charitamrita it is said that only the Supreme Personality of Godhead Krishna is master and all others are servants. Therefore, a pure devotee never goes to demigods for satisfaction of his material needs. He depends on the Supreme Lord, and the pure devotee is satisfied with whatever he gives. Terjemahan dari penjelasan yang Srila Prabhupada. Orang yang bebas dari pengaruh material menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menekuni bakti kepada beliau. Selama pengaruh material belum disucikan sepenuhnya, menurut sifat-sifatnya, mereka bukan penyembah, tetapi orang yang mempunyai keinginan material dan mendekati Tuhan Yang Maha Esa tidak begitu tertarik kepada alam lahiriah. Oleh karena mereka mendekati tujuan yang benar, dalam waktu singkat, mereka dibebaskan dari segala nafsu material. Dalam Srimad Bhagavatam dianjurkan bahwa baik seseorang menjadi penyembah murni yang bebas dari segala keinginan material, penuh segala keinginan material, maupun menginginkan pembebasan dari pengaruh material, hendaknya dalam segala hal dia menyerahkan diri kepada Vasudeva dan menyembah beliau. Sebagaimana dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam, Skanda 2 bab 3 sloka 10. Akama sarwa kamawa moksa kama udaradi Viprena bhakti yogena yajeta pursamparam. Orang yang kurang cerdas, yang sudah kehilangan kecerdasan rohaninya, menyerahkan diri kepada para dewa supaya keinginan duniawinya segera dipenuhi. Pada umumnya, orang seperti itu tidak mendekati personalitas Tuhan Yang Maha Esa, sebab mereka berada dalam sifat-sifat alam yang lebih rendah, yaitu kebodohan dan nafsu. Karena itu mereka menyembah berbagai dewa. Mereka dipuaskan dengan mengikuti aturan dan peraturan sembahyang. Para penyembah dewa didorong oleh keinginan-keinginan kecil dan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan tertinggi. Tetapi seorang penyembah Tuhan Yang Maha Esa tidak tersesat. Dalam kitab-kitab Weda terdapat saran-saran untuk sembahyang kepada berbagai dewa untuk aneka tujuan. Misalnya dianjurkan supaya orang sakit menyembah matahari. Karena itu orang yang bukan menyembah Tuhan menganggap bahwa para dewa lebih baik daripada Tuhan Yang Maha Esa untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi seorang penyembah murni mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, adalah penguasa segala sesuatu. Dalam Chaitanya Charitamrita Adilila bab 5 sloka 142 dinyatakan, Ekale Iswara Krishna
Arasaba Britya. Satu-satunya penguasa ialah personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, dan semua kepribadian lainnya adalah hamba-hamba. Karena itu seorang penyembah yang murni tidak pernah mendekati para dewa untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Ia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang penyembah yang murni puas dengan apapun yang diberikan oleh beliau. कामैस्तैस्ते वृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियतः. So before this sloka is Bahunam Janmanamante Jnanavan Man Prapadyante Vasudevam Sarvamiti Samahatma Sudurva. Jadi sloka sebelum sloka ini adalah bunyinya adalah Bahunam Janmanam Ante Janomam Prapadyante Vasudeva Sarvam Iti Sa Mahatma Sudurlabha. So one who is having Gyan, Vidya, he will surrender to Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead Krishna. Seseorang yang memiliki jnana, memiliki pengetahuan tentang yang absolut, pasti dia akan datang dan berserah diri kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Kame stay Hruta Jnana. Those Gyan, knowledge, is stolen by the lust, Kama. Kama stair harta jnana, artinya mereka yang kecerdasannya dicuri oleh maya, They will never surrender to Vasudeva. mereka pasti tidak akan pernah berserah diri kepada Vasudeva, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Because they have so much desire for enjoyment. Karena mereka memiliki begitu banyak keinginan untuk menikmati. The mind is dragging us to go for this and that and do this enjoyment, that enjoyment. Dan pikiran itu selalu menarik mereka, menarik dirinya untuk menikmati begitu banyak objek-objek kenikmatan indria. And they cannot surrender to Lord Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. Karena itu mereka tidak mungkin dapat berserah diri, menyerahkan diri kepada Vasudeva, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So, who is surrendering to Lord Vasudeva, his death, birth, old age, disease, cyclic order of life is ceased. Anyone is surrendering to Lord Vasudeva, he will never come back here again. Jadi mereka yang berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sri Vasudeva, maka dia akan dapat menghentikan, memotong perputaran kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Dia tidak akan pernah lagi lahir di dunia material ini. This is very painful place. Tempat ini adalah tempat yang sangat menyakitkan. Anyone is coming here, he is suffering. Siapapun yang lahir dan datang ke dunia material ini, pasti dia akan menderita. And not only that, Tidak hanya itu, due to committing so many sinful activities here in this material planet, karena dia telah melakukan begitu banyak kegiatan berdosa di planet material ini, without surrendering to the Supreme Personality of Godhead, Krishna Bhagavan or Vasudeva, tanpa berserah diri kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Bhagavan Vasudeva, going to different demigods and worshipping them for fulfillment of their desire for enjoyment, maka mereka pasti akan mengembara dan pergi ke sana kemari untuk memuja berbagai macam dewa dalam rangka untuk memenuhi keinginan-keinginan material. after leaving their body, they will place in the Narkoloka, the hellish planet. Setelah meninggalkan badannya, pasti dia akan ditempatkan di neraka loka. Andha Tamisra, Anda Tamisra, very dark place. yaitu tempat yang penuh dengan kegelapan. And so much suffering is there. Dan di sana menderita begitu banyak penderitaan. So, the Maya Baddha Jiva, those who are conditioned by Maya, those who are bound up by Maya, they are having avidya, no knowledge, they are ignorant.
Maya bada jiwa, yaitu jiwa yang diikat oleh maya di dunia material ini, mereka dalam avidya, dalam kegelapan, mereka tidak memiliki pengetahuan divya jnana. The Maya Baddha Jiva is not looking for Paramartha, spiritual benefit of life. Maya bada jiwa, roh-roh yang terikat, dia tidak pernah memiliki aspirasi ataupun pikiran untuk mendekati paramarta ataupun tujuan kehidupan tertinggi dalam kehidupan manusia. This Maya Baddha Jiva always searching for the enjoyment. Maya bada jiwa selalu mereka berusaha untuk mencari kenikmatan ataupun objek-objek kenikmatan indria. And this material world is meant for enjoyment. Dan dunia material ini memang dimaksudkan untuk kenikmatan. And he is coming here time and again. Karena itu mereka berulang kali datang ke dunia material ini. Due to his ignorance, he develops some demoniac qualities here. Karena kebodohannya mereka mengembangkan sifat-sifat asura di dunia material ini. The asura, the demons, they only think about enjoyment. They don't think about spiritual life. Para asura dan raksasa mereka selalu berpikir untuk kenikmatan indria. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. And it is happening due to the mode of passion and mode of ignorance. Dan semuanya ini terjadi hanya atas pengaruh dari sifat tamasa dan raja seguna. This mode of passion and mode of ignorance is bringing the darkness, that is avidya. Sifat nafsu dan kebodohan ini, sifat rajas dan tamas ini memberikan dia kebodohan, kegelapan. And due to this mode of passion and ignorance, they are put into Tamisra Joni, under Tamisra Narka. Dan akibat dari pengaruh sifat rajas dan tamasa guna ini, maka sang jiwa dalam kegelapan itu akan ditempatkan lagi dalam anda Tamisra, yaitu tempat yang penuh kegelapan dan kebodohan. There are another category of jivas. Ada kategori jiwa yang lainnya. They know this material planet is not a good place. Mereka menyadari dan tahu bahwa planet-planet dunia material ini bukan tempat yang baik. And they have some knowledge and they think that they are very jnani or they are pandit. Mereka memiliki pengetahuan dan mereka berpikir bahwa dirinya adalah seorang pandita ataupun seorang yang memiliki pengetahuan jnana. They try to achieve their goal by ascending order. Mereka berusaha untuk mencapai tujuan hidupnya dengan proses pendakian. But Tetapi they have a desire to become God. mereka memiliki keinginan untuk menjadi Tuhan. They are put into more dark hellish planet. That is Andhatamisra. Ya, mereka kelompok orang seperti ini, jiwa seperti ini, bahkan mereka ditempatkan dalam ke tempat yang lebih gelap, lebih bodoh lagi. So they think that we will merge into the Brahman effulgence Mereka berpikir bahwa mereka akan bisa masuk dalam cahaya Brahman. and we will become Brahman. Dan kita dan saya akan menjadi Brahman, menjadi No Tuhan. need to surrender to Bhagavan Vasudeva. Tidak perlu lagi berserah diri kepada Bhagawan Wasudeva. So this is complete ignorance, avidya. Ya, ini adalah kegelapan yang lebih pekat lagi, ataupun avidya lebih gelap lagi. So many karmis, they are going for karma kanda. They are following Vedic karma kanda, and they are doing so many righteous. Ya, banyak para karmi mengikuti aturan-aturan Weda dan mengikuti melaksanakan korban-korban suci menurut Weda dalam rangka untuk memenuhi keinginannya. When they commit some sinful activities, they go to hellish planet, and when they commit some pious activities, they go to the heavenly planet. Ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan yang berdosa, mereka pasti dihukum di neraka. Tapi akibat reaksi dari kegiatan salehnya, mereka akan naik tingkat ke swarga loka. But they do not get the eternal pleasure. Tetapi mereka masih tetap tidak mendapatkan kepuasan yang kekal. Krine purne marte lokam visanti. When their past activities result will be finished, again they will fall down here. Jadi setelah hasil dari kegiatan-kegiatan salehnya habis, maka dia kembali lagi lahir di dunia material ini untuk melanjutkan kehidupannya dan penderitaannya. So therefore, the jiva, by influenced by Maya, is always looking for enjoyment. Karena itu, sang jiwa atas pengaruh dari Maya ini, mereka selalu mencari kenikmatan indria.
when he is looking for sense enjoyment, that time he is turning his face from Bhagavan to Maya. Ketika mereka berusaha untuk mencari kenikmatan indria ini, mereka memalingkan wajahnya dari Tuhan menuju dunia material ini. This is called Hutagyan. Inilah yang disebut sebagai harta gyana, His knowledge is distorted. yaitu pengetahuannya disimpangkan. Why? Because very tiny result he wants to get from this material planet. Kenapa demikian? Karena dia berusaha untuk mengejar ataupun mencari kenikmatan ataupun hasil yang sangat kecil sekali yang diberikan oleh kenikmatan dunia material And ini. due to ignorance, he is not able to find the real path. Dan karena kebodohannya, dia tidak mampu menemukan jalan yang benar, jalan yang nyata. The real path is bhakti path. Jalan yang benar, yang sungguh-sungguh adalah jalan bakti. And he is, without following bhakti path, he is going to do so many yajna, so many rituals, so many type of pious activities, so many deva puja, demigod worship, all these things. Ya. Tanpa menemukan jalan bakti ini karena akibat dari kebodohannya, mereka terus melakukan berbagai macam kegiatan saleh, memuja para dewa, dewa ini, dewa itu dalam rangka untuk mencapai ataupun memenuhi keinginan materialnya. Finally, he is put into the cyclic order of death, birth, old age. Dan akhirnya mereka terus masuk dalam putaran kelahiran, kematian, usiatan, dan penyakit. Is there a song that Prabhupada did? Hey, Nivedon? Is there a song? Prabhu Tava Pada Juge Ei Nivedon. Is song there? Bhaktivinoda Thakur? Huh? No, it's okay. So, he developed some abhiman, some type of false ego. Dan jiwa yang terikat itu akan mengembangkan keakuan palsu, abhiman. And sometimes, due to that abhiman, that false ego, he assumed the body of insect, sometimes he assumed the body of human being, Dan akibat sometimes daripada getting the body of demigod. keakuan palsu dan kebodohan itu, kadang-kadang sang jiwa mendapatkan badan sebagai serangga, kadang-kadang badan sebagai binatang, kadang-kadang badan sebagai manusia, dan kadang-kadang bisa mendapatkan badan sebagai dewa. Sometimes coming to this planet, sometimes going to a higher planet, sometimes going to another planet, like that. Kadang-kadang dia Always lahir di wondering. planet bumi ini, kadang-kadang dia lahir di planet-planet di bawah planet bumi ini, dia di neraka dan sebagainya, ataupun kadang-kadang dia naik tingkat, lahir di surga loka. Terus mereka mengalami perputaran dan perpindahan seperti itu. But he is not able to come to Bhagavan Krishna. Tapi dia sama sekali tidak akan mampu untuk datang kepada Bhagawan Sri Krishna. So similarly, the Jnanis, they are trying to merge into the Brahman effulgence. They cannot stay there. They fall down, but they cannot come to Bhagavan Krishna. Begitu pula para gyani yang cukup beruntung masuk ke dalam cahaya Brahman, mereka juga tidak bisa tinggal selamanya secara kekal di sana. Mereka pasti akan jatuh lagi ke dunia material ini. They say Brahman Satya Jagat Mithya. Mereka selalu mengatakan Brahman Satyam Jagat Mithya. Mithya means everything based on falsehood, lie. Ya, mithya artinya Untrue. segala sesuatu di dunia material ini tidak benar, palsu. Untrue. Ya, Huh? palsu. False. False. And Brahman Satya. Only Satya is Brahman. Only truth is Dan mereka Brahman. mengatakan Brahman Satya. Hanya Brahman yang benar, hanya Brahman yang kekal. Brahman Satya Jagat Mithya. So that the Jiva is also Mithya. Ya, Brahman Satya Jagat Mithya. Karena mereka berpikir adalah hanya Brahman yang benar, yang kekal, maka mereka berpikir juga jiwa juga adalah absolut, mutlak. So, Aham Brahmasmi. Karena itu mereka mengatakan Ahang Brahmasmi. I am Brahma. Dan mereka mengatakan aku adalah Brahma. So I am Bhagavan. Karena itu saya juga adalah Bhagawan. They don't want to say that they are the servitor of Bhagavan. Mereka tidak akan pernah mau mengatakan dirinya ya jiwa ataupun Brahman adalah pelayan daripada Tuhan atau Brahman yang utama. So they cannot come to Bhagavan Krishna. Karena itu mereka pasti tidak akan bisa datang pada Bhagawan Sri Krishna. Chaitanya Charitamrita, he said,
Equally, Ishvara Krishna are sub-Bhritya. Ya. Dalam Only Chaitanya, Ishvara, only the Supreme Personality of Godhead is Bhagavan Krishna, others are all servitors. ya, dalam Chaitanya Charitamrita yang dikutip dalam penjelasan Srila Prabhupada, ya, Ekale Eswara Krishna Ara Asa Britya. Hanya satu-satunya personalitas Tuhan yang Maha Esa adalah Bhagawan Sri Krishna. Dan semua yang lainnya hanyalah pelayan-pelayan beliau. Those who have accepted the path of bhakti, Mereka yang menerima jalan bakti ini, they don't think all these things. mereka tidak akan pernah berpikir akan semua hal ini. They are only thinking how I will give pleasure to my Lord. Mereka hanya berpikir bagaimana saya dapat memberikan segala kepuasan dan kesenangan kepada Tuhanku, kepada Tuhan saya. They speak on this enjoyment and liberation. Ya, kalau keinginan material ini masuk ke dalam pikirannya, dia akan segera membuang muka dan meludah akan hal ini. In second canto Bhagavatam it is stated, Tapassina dana parajasasina manasina mantra vidha shubangala kemangna vinnanti dina jadarpanam tasmai suvadrasravase namo namaha. Second, fourth chapter 4, text 17. If we are not doing tapasya, Jika kita tidak melakukan pertapaan, or we are not doing karma arpana, we are not giving up our karma, ataupun jika kita tidak mempersembahkan kegiatan kita, karma arpana, mempersembahkan Digyanis. kegiatan kita, the charity giver, the Ya. karmis, para karmi, orang yang memberikan dana punya, those who are doing yajnas, mereka yang melaksanakan korban suci, the yogis, ataupun para yogi, those who are doing japa, mereka yang melaksanakan japa, those who are doing all truthful business, ataupun mereka yang melakukan usaha-usaha ataupun bisnis secara jujur, they will never get any auspiciousness. mereka tidak akan pernah mencapai kemujuran. So karma arpana, we will give up our karma for the pleasure of Bhagavan Krishna. Karena itu di dalam Bhagavad Gita juga diajarkan karma arpanam. Kita hendaknya meninggalkan segala kegiatan karma ini, ya, ataupun melakukan kegiatan karma ini untuk kepuasan Sri Bhagavan. And I will give up my karma to Bhagavan and I will pay obeisances at his lotus feet. Ya, karena itu saya akan meninggalkan karma ini dan memberikan kepuasan pada Sri Bhagavan, dan saya bersujud pada kaki Padma Sri Bhagavan. So it is stated, your Bhagavad Gita translation saying, Akama sarva kama mukha kama udaradhi, Tibrana bhakti yogana jajanti purusha. Those who are akama, those who are sarva kama, those who are mukhya kama, they are all, when they will get the knowledge, they will serve to Bhagavan Krishna because he is the Supreme Personality of Godhead. Sebagaimana telah dikutip oleh Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau, akama sarva kamawa, moksa kama udaradi, kiprena bhakti yogena, yajeta purusamparam. Mereka yang memiliki, ya, segala keinginan material, ataupun mereka yang terbebas dari segala keinginan material, ya, ataupun mereka yang memiliki segala keinginan material, mereka yang memiliki pengetahuan di Dibyagana, pasti mereka akan datang dan berserah diri kepada Bhagavan Sri Krishna. Tibrena bhakti yogena. Tiprena bhakti yogena. This word Tibrena is added there. Dan di dalam sloka ini kata divra, tiprena ditambahkan. What is Tibrena bhakti yogena? Apa yang dimaksudkan dengan tibrena bhakti yogena? One pointed, unalloyed devotional service. Divra bhakti artinya bakti yang menuju pada satu titik saja, yang tidak pernah menyimpang sedikit pun dari tujuan itu. In our Orissa, India, you will find they are doing Krishna, they are chanting Hare Krishna, Krishna consciousness, initiated, but they are doing Lakshmi Puja also. Ya. Di Orissa, di India, ya, walaupun mereka sudah mengucapkan mantra Hare Krishna, mereka juga diinisiasi dalam
Mahamantra ataupun dalam Vaishnava ini. Tapi mereka selain memuja Krishna, mereka masih juga memuja Dewi Lakshmi. Especially Mataji. Ya, khususnya para Mataji. They say, if you not worship Lakshmi, Lakshmi Devi will become angry. Then what will happen to us? Ya, mereka mengatakan, oh, kalau saya tidak memuja Dewi Lakshmi, pasti Dewi Lakshmi yang akan marah. Dan kalau beliau marah, kita tidak bisa hidup, tidak bisa memelihara keluarga. But they don't know Lakshmi Devi is a consort of Jagannath or Narayana. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Dewi Lakshmi adalah permaisuri dari Sri Narayana ataupun Sri Jagana. When you are serving to Narayana or Krishna Bhagavan, Lakshmi will be already, she is happy. Nah, kalau kita melakukan pelayanan, melayani Sri Jagannath, Sri Narayana ataupun Sri Krishna, Sri Vishnu, pasti Dewi Lakshmi akan sangat senang. In Brahma Samhita, Brahmaji say, Lakshmi sahasra satasambhrama sabdamanam govindam adi pujam tamam bhajam. Di dalam Brahma Samhita dinyatakan Lakshmi sahasra satasambhrama sevyamanam Govindam adi adi purusam pujam tamaham tamaham bhajami. bhajami. Sata sahasra. Sata sahasra. Thousands Lakshmis are serving to Bhagavan Krishna. Artinya beribu-ribu All Dewi Lakshmi reverences. ya, melayani Bhagawan Sri Krishna, Sri Govinda dengan segala ya kehormatan dan dengan segala kerendahan hati. Is it necessary that we should separately worship Lakshmi? Apakah dengan demikian, apakah perlu lagi kita secara terpisah memuja Dewi Lakshmi? So many are worshipping many types of demigods, including Krishna Bhagavan. Ya, banyak sekali orang memuja para dewa, termasuk juga memuja Sri Krishna. So the love of Godhead is now diverted. Karena itu cinta kasihnya, pengabdiannya kepada Tuhan juga mulai tumbuh banyak cabang. So it is not Tibrena Bhakti Yoga. Jadi bakti yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai Tivrena Bhakti Yogena. Tibra Bhakti means only single pointed, only one pointed Bhakti. That is Krishna Bhakti. Ya, Tivrena Bhakti Yogena artinya bakti yang memuja hanya menuju pada satu titik, satu poin saja, yaitu bakti kepada Krishna. Krishna Bhakti. No karma, no jnana. Tidak ada karma, juga tidak ada jnana. No yoga. Dan juga tidak ada yoga. The Bhakti Yoga is the best yoga. Karena Bhakti Yoga adalah yoga yang terbaik, yoga yang tertinggi. Ka jnana karma thaga doe more pratariya obose se philosindhu yale laiya. This karma jnana is just like a cheater. Karma, jnana, dan yoga ini adalah bagaikan penipu. They are cheating me Mereka menipu kita and putting me into ocean, dan mereka menempatkan kita dalam samudra. wherefrom I cannot come back. Di mana kalau kita sudah ditempatkan di dalam samudra, kita tidak akan bisa keluar lagi. Why Kita I- tenggelam di sana. Why go for that? Karena itu untuk apa kita menuju kepada tiga hal ini? So I should become bhakta. Karena itu kita harus menjadi bhakta. And whatever love, whatever respect I have to go and render it at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Kalau memang kita memiliki cinta kasih, kalau kita memang memiliki rasa hormat, hendaknya itu semuanya dipersembahkan kepada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. He is the supreme personality of Godhead. Karena beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Are not anyone is worshipping also demigods here? Apakah di antara kita semua yang ada di ini tidak memuja dewa-dewa lagi? Some are secretly doing. Iya. Banyak di antara kita secara rahasia masih melakukan itu. Huh? Ya. No? Not doing? Ya. Only doing Krishna puja? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hanya melakukan Krishna puja? Some are you doing secretly. Ya, pasti di antara kita banyak yang secara rahasia memuja para dewa. This Ataupun will berdoa cheat pada us. para dewa. This Paradeva, what? They will cheat us, Baba. They cannot give us this prem. Ya. Para dewa ini hanya menipu kita. Mereka tidak akan mampu memberikan prema pada kita.
but we should have respect for them. Tapi jangan sampai kita tidak hormat kepada para dewa. Kita harus tetap hormat kepada para dewa. All the demigods are serving Bhagavan Krishna. Karena semua para dewa itu melayani Bhagawan Sri Krishna. But we don't have anything to do with them. Tapi kita sama sekali tidak ada urusan dengan beliau itu. Shreya Sruting Bhakti Mudasyate Vibho Krisanti Je Kevala Bodha Labdhaye Kesamaso Kresala Evo Sisyate Nanyaha Jathastulatu Sabhagatinam. Srimad Bhagavatam 10th canto 14th chapter text 4. Oh Prabhu, Oh Prabu, oh Tuhanku, those who are following Jnana path mereka yang mengikuti jalan Gyana and they are thinking that they are doing good for themselves. dan mereka berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. But they don't know they are giving up real auspicious path, that is bhakti path. Tetapi mereka tidak tahu, tidak menyadari bahwa yang sungguh-sungguh memberikan And they hadiah yang real, yang benar, hanyalah jalan bakti. are making effort for getting all jnana. Karena itu mereka selalu berusaha dengan keras untuk mendapatkan gyana, untuk mendapatkan pengetahuan. And so much wasting their time. Karena itu mereka memboroskan waktunya dengan banyak sekali. They are antasara sunya, inside nothing. Karena itu mereka disebut anta sarasunya. Di dalam hatinya tidak ada apa-apanya, seperti lubang yang gelap, yang Looks kosong. outside very beautiful, but inside nothing. Ya, di luarnya kelihatan sangat indah sekali, tapi di dalamnya kosong melompong. Only klesa, only suffering is there. Yang ada hanyalah penderitaan, klesa. Kevalo jnana mukti nitenare bhakti bina Krishna mukhe sai mukti hoy jnana bina. So they are running for mukti. They are saying, oh, liberation. But liberation they will never get. Mereka selalu mengejar dan mengatakan, oh mukti. Dan mereka selalu beraspirasi mengejar mukti. Tapi mukti itu sendiri tidak pernah mereka capai. The only mukti is with bhakti. If Karena someone is in mukti- bhakti, he is having mukti. Ya, karena mukti dalam arti sebenarnya hanya ada di dalam bakti. Dan karena itu mereka yang memiliki bakti pasti otomatis akan mendapatkan mukti. What is real mukti? Apa mukti yang dalam arti yang sebenarnya? The real mukti is that we will never suffer. Mukti dalam arti yang sebenarnya artinya adalah bahwa kita tidak pernah menderita lagi. If there is suffering, then why will say this is mukti? Jadi kalau kita masih tetap menderita, kenapa kita harus mengatakan kita mukti? When we are coming back again here, so we will suffer here. How we can say this is mukti? Jadi kalau kita harus kembali lagi ke dunia material ini dan harus menghadapi penderitaan lagi, bagaimana kita mengatakan diri kita mencapai mukti? So if someone is turning his face towards Bhagavan Vasudeva, Krishna, then he will get real mukti. Ya, karena itu kalau mereka mengalihkan pandangannya dari objek-objek material ini, dari gyana ini, menuju kepada Bhagawan Sri Krishna, maka mereka akan mendapatkan mukti yang sesungguhnya. And when he will turn his face towards Bhagavan Krishna and see the beautiful form of Bhagavan Krishna, and he will become happy, then he will try to serve him. He will try to make him pleased. Ketika dia sudah mengalihkan pandangannya kepada Bhagawan Sri Krishna, melihat ketampanan dan keindahan dari wajah Bhagawan Sri Krishna, maka akan bangkit di dalam hatinya keinginan untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. He will become blissful, Mereka akan menjadi damai, peaceful. ya, bahagia. That is real mukti. Itulah mukti dalam arti yang He will sesungguhnya. never suffer. Mereka tidak akan pernah menderita lagi. Again, Bhagavad saying, Ya, lagi Srimad Bhagavatam Jayanya mengatakan, Ravindakya Vimuktamani Stajyasta Bhavadama Vishuddha Buddhayo Arvya Kusarana Parang Padang Tata Vatantyana Adhana Dutta Susvatang Rayo. Can you speak? You have got English word. Which number? Huh? what is the You say. starting what? Jayanya Aravindakya. Jayanya Aravindakya. Aravindakshi.
Ye. Ye. Ye Anya Arawin Daksa. It's very famous. It's there, but Huh? it's there, but Number? I can say number is here. It's very famous. Huh? Ye Anya Arawin Daksa. If someone thinks, why you will take shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna? Kalau seseorang berpikir, kenapa orang-orang harus berlindung pada kaki Padma Bhagawan Then- Sri Krishna? Second 32. You got? Speak. Bab 10 sloka skala 10 bab 2 sloka 32. Someone may say that outside from devotees who always seek the shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said, O Lord is our Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Dari Srimad Bhagavatam skala 10 bab 2 sloka 32. Ye anye rawin daksa vimukta maninas twayi asta bhavat avisu dabudhaya arundhya kricchena param padam tataha patanti ado nadrita yusmat anggrajaha. Seseorang mungkin mengatakan, di samping para penyembah yang selalu mencari perlindungan pada kaki Padma Tuhan, ada orang-orang lain yang bukan penyembah tetapi telah menerima berbagai macam proses untuk mencapai pembebasan. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini Dewa Brahma menyampaikan kepada para dewa. Oh, Tuhan yang matanya seindah bunga Padma, walaupun mereka yang bukan penyembah telah menerima jalan pertapaan, melakukan pertapaan yang sangat keras dan austerity and penance, pertapaan dan kesederhanaan yang sangat keras untuk mencapai posisinya yang tertinggi. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka telah mencapai pembebasan. Kecerdasan mereka tidak murni. Mereka pasti akan jatuh lagi ke dalam posisi of imagine, dari hayalan tentang kedudukannya yang tinggi, karena mereka tidak mempunyai, tidak menganggap kaki Padma Tuhan yang Maha Esa. They got it. They got the meaning, right? Apakah mengerti maksud daripada sloka ini? If someone is thinking what is the necessity of taking shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna, Jadi kalau orang berpikir bahwa apa perlunya berlindung pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, one can cross over this materialistic ocean by knowledge only. ya, orang ataupun orang lain dapat menyeberangi samudra ke penderitaan material ini hanya dengan jnana. So therefore this sloka stated that only by jnana, your own knowledge, you cannot come to Bhagavan Krishna. Karena itulah untuk atas keraguan ini, ya, sloka ini disampaikan, yaitu bahwa hanya dengan jnana saja orang tidak mungkin dapat menyeberangi
samudra penderitaan material ini. Those who are having jnana knowledge, they don't have priti, love. Mereka yang memiliki pengetahuan jana ini, mereka tidak memiliki priti, tidak memiliki cinta kasih. They think by their knowledge they can go to Bhagavan Krishna. Mereka berpikir dengan pengetahuan yang dia miliki dapat datang kepada Bhagawan Sri But Krishna. Bhagavan said, Bhaktiham ekaya grajya. Tetapi Bhagawan sudah mengatakan, Bhaktyaham ekaya grajyam, Bhaktyamang abhijanati. Bhaktyamam abhijanati, Bhaktyatu ananya sakya. Bhaktyatu ananya satya, Bhaktyatu ananya labhya. Bhaktyatu ananya So labhya. many places Bhagavan said, only by bhakti I will be attained. Dalam banyak tempat beliau menjelaskan, Tuhan Yang Maha Esa menjelaskan, aku hanya bisa dicapai dengan cara bakti. Nowhere it is said, by jnana I will be available. Ya, tidak ada dimanapun Bhagawan Sri Krishna mengatakan dengan jnana aku juga bisa dicapai. So by our knowledge we can achieve Bhagavan Krishna. Dengan pengetahuan kita sendiri kita tidak bisa mencapai Bhagawan Sri Krishna. Arve Krishna parang padam tada patanti adha. We will fall down from very high platform here again. Ya, bahkan dari tempat yang tertinggi sekalipun kita akan jatuh lagi ke dunia material ini. So therefore, the ascending order of life is always condemned. Karena itu proses pendakian ini selalu dikesampingkan. So no need to go for austerity, tapasya, yoga, penance. Karena itu tidak perlu melaksanakan yoga, tapasya, kesederhanaan dan sebagainya. In this age of Kali, it is all useless. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini semuanya tidak bermanfaat lagi. In this age of Kali, one has to listen from the bona fide sources, which knowledge is coming from Bhagavan Krishna because he is the source of knowledge. Ya. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini, seseorang hendaknya hanya mendengarkan dari sumber yang dapat dipercaya, yang memiliki pengetahuan bersumber dari parampara, yang bersumber dari Bhagawan Sri Krishna sendiri, yang sepenuhnya murni dan suci. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And come and serve Bhagavan Krishna. Ya, karena itu sambil mengucapkan maha mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, dan datang untuk melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. This is coming from Bhagavan Krishna. This process is coming from Bhagavan Krishna by descending order. Ya, proses ini datang dari Bhagawan Sri Krishna melalui proses guru parampara. Bhagavan Gaurahari, Gauranga Mahaprabhu, he himself was chanting Hare Krishna Mahamantra Bhagawan and Sri shedding Gaurahari, tears. Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau sendiri selalu mengucapkan maha mantra Hare Krishna ini sambil bercucuran air mata. Gauranga Balita Have Pulaka Sarira, Hari Hari Balita Nayanu Bhavendira. So he is Hari himself and he is uttering the name of Hari and shedding tears, crying for Lord Hari. Gauranga bolite habe pulaka sarira hari hari boleh Nayanu Bhavendira. ya Jane babi nira. yane babe nera ya. Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau adalah Sri Hari sendiri, tapi beliau sendiri mengucapkan maha mantra Hare Krishna sambil bercucuran air mata. So, out of love, we should chant Hare Krishna and we should serve Bhagavan Krishna. Then we will be at his lotus feet always. Ya, karena itu dengan cinta kasih kita hendaknya mengucapkan maha mantra Hare Krishna ini dan bersamaan itu pula kita berlindung dan melayani kaki Padma Sri Krishna. Dengan cara demikian pasti kita selalu di bawah perlindungan kaki Padma Sri Krishna. This is called bhakti. Inilah yang disebut bakti. So one is fixed in bhakti, he can see the beautiful form of Bhagavan Krishna. Jadi mereka ataupun siapapun juga yang mantap dalam bakti, pasti mereka yang dapat melihat keindahan kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Bilamangala Thakur in Krishna Karnamrita he has written. Bilwa Mangala Thakur dalam Krishna Karnamrita menulis sebagai berikut. Bhakti stai stirataya bhagavan jadi syat daivena na phalati divya kishora murti mukti swayam mukritanjali sevate asman dharmartha kamagatayo samaya pratikya. Bhakti stai. You have? Bhakti stai.
stoi. Bhakti stoi stiratara bhagavan jadi syat. You have? I don't think so. Oh Bhagavan, Oh Tuhan, you have. Just read it. If I'm engaged in devotional service unto you, my dear Lord, then very easily can I perceive your presence everywhere. And as far as liberation is concerned, I think that liberation stands at my door with folded hands, waiting to serve me, and all material conveniences of dharma, religiosity, artha, economic development, and kama, sense gratification, stand with her. Arti dari sloka ini itu dari Lua Mangala Thakur, Krishna Katamrita, sloka 107. Ya. Jika saya menyibukkan diri saya dalam pelayanan bakti kepada dirimu, oh Tuhanku, maka dengan mudah sekali saya dapat menginsiapi dirimu, kehadiran dirimu di mana-mana. Dan sepanjang yang menyangkut masalah pembebasan, saya berpikir bahwa pembebasan itu telah berdiri di depan pintu dengan tangan tercakup, menunggu untuk melayani diri saya. Dan semua kenikmatan material dari dharma ataupun dari kegiatan dharma ataupun keagamaan, arta ataupun perkembangan ekonomi dan kama, kenikmatan indria berdiri bersamanya. No endeavor, no effort is needed. The mukti is standing at the doorstep. Dharma, artha, kama, they are also serving to the bhakta. Karena itu bagi mereka yang sudah tekun dalam melaksanakan pelayanan bakti, tidak perlu lagi membuat usaha sampingan untuk mendapatkan perkembangan ekonomi, untuk melakukan kegiatan keagamaan, untuk mencapai pembebasan ataupun semua hal ataupun kepuasan indria. Karena semua itu menunggu untuk dapat melakukan pelayanan kepada para penyembah itu. In Isopanisada, Dalam Isopanishad, the karmi is considered to be better than jnani. dalam Isopanishad para karmi dijelaskan lebih baik daripada para gyani. Isopanisada saying jnani is worse than karmi. Di dalam Isopanishad dikatakan bahwa para gyani itu lebih buruk daripada para karmi. Karmi sometimes gets some opportunity to serve some bhakta, then by that he earns sukruti, and by that sukruti he gets a very pure devotee sadhu's mercy, and by their mercy he can engage himself in loving services towards Bhagavan Krishna. Karena para karmi kadang-kadang mereka memperoleh kesempatan untuk melayani para penyembah. Dengan melakukan pelayanan kepada para penyembah, mereka mendapatkan bakti sukrti. Dan dengan demikian, mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan dan akhirnya mendapatkan pembebasan. Like Nalakubat, Manigreva, Seperti Nalakwera dan Manigrewa. they were cursed by Nigrewa. Narada Muni, but that curse became boon for them. Ya, mereka dikutuk oleh Narada Muni dan kutukan itu menjadi sangat baik, sangat menguntungkan dirinya. So they got delivered, they got mukti. Dan akhirnya mereka mendapatkan pembebasan. When Krishna Bhagavan touched them, they got mukti. Ketika Bhagawan Sri Krishna menyentuh mereka, mereka memperoleh pembebasan. But not only mukti, they remained as the associate of Bhagavan Krishna. Tidak hanya mukti yang mereka dapatkan, tapi mereka tetap menjadi teman ataupun pelayan Bhagawan Sri Krishna. Now we are going this Dhruva Maharaj Charita in Padangai, our Radha temple. Dan di Radha Raseswar kita sedang mengikuti kegiatan ataupun riwayat dari Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj went to do tapasya for material position. Ya, Dhruva Maharaj melakukan pertapaan, pergi ke tengah hutan
untuk mendapatkan posisi ataupun kedudukan. So, Tahta. he was having Purva Sukruti, past Sukruti. Dia memiliki Purwa Sukriti. And that past Sukruti enable him to listen from Narada Muni. Jadi dari Purwa Sukriti itu memungkinkan dirinya untuk mendengarkan dari Narada Muni. Narada Muni instructed Dhruva Maharaj. Karena itu Narada Muni mengajarkan kepada Dhruva Maharaj. Narada Muni gave mantra to Dhruva Maharaj. Kemudian Narada Muni memberikan mantra diksa, mantra kepada Dhruva Maharaj. And Dhruva Maharaj followed what Narada Muni said. Dan Dhruva Maharaj kemudian mengikuti sepenuhnya dengan penuh ketaatan apa yang telah diajarkan oleh Narada Muni. Very easily he got darshan of Lord Vishnu. Dengan mudah dan cepat sekali dia memperoleh darshan dari Bhagawan Sri Vishnu. Similarly, if you will get the instruction from a pure devotee and we will follow that instruction, we can fix our devotional services unto the lotus feet of Bhagavan Krishna Vasudeva. Karena itu kalau kita juga memperoleh kesempatan menerima perintah dan ajaran dari seorang penyembah murni, dengan cara demikian kita dapat memantapkan diri kita untuk dalam bakti kepada Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan said to Dhruva Maharaj to beg for some benediction, he will give him. Ya, Dhruva Maharaj berdoa kepada Sri Bhagavan atas doa untuk mendapatkan karunia dari Bhagavan Sri Krishna, Sri Vishnu. But Dhruva Maharaj did not want any benediction from him. Tetapi Dhruva Maharaj tidak menginginkan karunia apapun dari beliau. Why? Kenapa demikian? Why did not get any benediction from Bhagavan? Bhagavan wanted to give me, he saying, no, I don't need. Ya, walaupun Bhagavan sudah menganjurkan ataupun menawarkan karunia apa yang kamu inginkan, tapi Dhruva Maharaj menolak untuk menerima karunia itu. Kenapa demikian? Why? He went for material position, but he said, I don't need. Why? Ya. Tapi sebelumnya dia ingin mendapatkan kedudukan itu, tapi kemudian setelah mendapatkan darshan dari Sri Vishnu, kenapa dia berpikir, oh saya tidak perlu lagi mendapatkan karunia ini. Ribon? Dhruva Charita it is stated, Stana Vidasi Tapasi Stitoham Tam Praptavan Devo Munindra Guiham Kacham Vichinnam Api Divyaratnam Swamin Kritathasmi Varang Najati. Stana Vidasi. Stana Abhidasi. Stana Vidasi. Stana Vidasi Tapasi Stitoham. Stana Virasi Tapasi Stitaha. Oh? What is the number? Hari Bhakti Sudana 728. What is that one? Hari Bhakti Sudana. What is that? Turquoise? Stani Vidasi Tapasi Stitoham. Ah. Then? Hari Bhakti Suddhadaya. Ya, Hari Bhakti Sudadaya. What was? 728. 728. When he was being benedicted by the Supreme Personality of Godhead, Dhruva Maharaj said, "O my Lord, because I was seeking an opulent material position, I was performing severe types of penances and austerity. Now I have gotten you. You are very difficult for great demigods, saintly persons and kings to attain. I was searching after a piece of glass, but instead I found a most valuable jewel. Therefore I'm so satisfied that I do not wish to ask you any benediction." Ini dikutip dari Hari Bhakti Sudadaya, bab 7 sloka 28. Ketika
diberikan karunia oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Dhruva Maharaj berkata, "Oh Tuhanku, karena hamba mengharapkan kemewahan kedudukan material, saya telah melaksanakan pertapaan dan kesederhanaan yang sangat keras ini. Sekarang saya sudah mendapatkan dirimu, yang sangat sulit sekali dicapai bahkan oleh para dewa, para resi, ataupun raja-raja untuk mencapainya. Saya telah mencari potongan-potongan kaca, tetapi saya selama ini berusaha untuk mendapatkan potongan gelas ataupun potongan kaca. Tapi sebaliknya, saya telah mendapatkan permata yang sangat bernilai. Karena itu, saya sudah sangat puas akan hal ini, dan saya tidak mengharapkan untuk mendapatkan karunia lainnya lagi." So, now I got your darshan. So what is the need of this material benefit? Jadi Dhruva Maharaj mengatakan, saya sekarang sudah memperoleh darsan denganmu, ataupun bertemu dengan dirimu, mendapatkan dirimu. Apa perlunya saya mendapatkan karunia yang lainnya lagi? How we got darshan of Bhagavan Krishna? Bagaimana kita memperoleh darsan dari Bhagawan Sri Krishna? Huh? One pointed. How he got darshan of Bhagavan Krishna? Yes, one pointed, but how he got darshan of Bhagavan Krishna? Worship Shadow. Sadhu, Narada Muni, Sadhu. Narada Muni Kripa. Narada Muni showered mercy on him, he gave mantra to him, and he instructed how to chant that mantra. He did according to the instruction of Narada Muni. Ya, jadi tadi pertanyaan disampaikan, bagaimana kita bisa memperoleh darsan dari Bhagawan Sri Vishnu? Seseorang hanya memperoleh darsan dari Bhagawan Sri Vishnu Sri Krishna kalau dia memperoleh karunia dari seorang sadhu guru. Contohnya seperti Dhruva Maharaj, dia ingin memperoleh karunia dari Bhagawan Narayana, karena itu dia mendapatkan karunia dari Narada Muni. Narada Muni memberikan ajaran, memberikan mantra diksa, dan memberikan proses bagaimana caranya dia memuja Tuhan. Dan semua proses yang diajarkan oleh Narada, dia mengucapkan mantra diksa itu dengan baik, melaksanakan proses pertapaan dengan baik, maka dia memperoleh darsan dari Bhagawan Sri Vishnu. So therefore, when one gets opportunity to see a sadhu, Karena itu kalau seseorang memperoleh keberuntungan, memperoleh kesempatan untuk bisa melihat seorang sadhu, bertemu dengan seorang sadhu, the gates of good fortune open. jadi saat itu pula pintu gerbang keberuntungan sudah terbuka. Then, by the mercy of that sadhu, when he will see Bhagavan Krishna, he will not need anything else in this material world. Jadi atas karunia dari sadhu guru seperti itu, maka segala keberuntungan sudah terbuka, dan kita tidak memerlukan lagi segala kenikmatan material lainnya. But Jnani cannot get, Tetapi para gyani tidak akan memperoleh kesempatan seperti itu. because Jnani does not want to go in this line. Karena para gyani itu mereka tidak ingin menempuh jalan seperti ini. Jnani wants to get by himself everything. Ya, karena para gyani ingin mendapatkan segala sesuatu atas usaha dia sendiri. So he does not get the mercy which is flowing in disciplic succession. He does not get that mercy. Karena itu mereka tidak akan memperoleh karunia yang mengalir melalui garis guru parampara yang menurun. So that means he unknowingly rejecting the supreme personality of Godhead's lotus feet. Dan mereka secara sadar ya menolak kaki padma Bhagawan Sri Krishna. That is one type of suicide. Itu juga disebut sebagai salah satu cara bunuh diri. He has lost his good fortune. Mereka kehilangan segala keberuntungannya. So Chaitanya Charitamrita saying, Sri Chaitanya Charitamrita mengatakan, Madhya Lila, 2nd chapter, 257-258. Madhya Lila 257, 2nd chapter, 257-208. 258. और सज्ञा का को चूसे
জ্ঞান নিম্র ফল রসজ্ঞ কেউ খায় প্রেমাম্র মুকুল অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বা জয় শুষ্ক জ্ঞান কৃষ্ণ প্রেমা মৃতপান করে ভাগ্যবান অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্র ফল রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুল অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদ হয় শুষ্ক জ্ঞান কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ইউ হ্যাভ অরসজ্ঞ অরসজ্ঞ Ara saja. who has no rasa. Mereka yang tidak memiliki rasa. They understand what is rasa? Ya. They understand, huh? Berasiko. Ataupun disebut perosika. Orasiko, berasiko. Arasika dan perosika. They don't appreciate rasa. Mereka tidak pernah menghargai rasa. They see something good, they cannot appreciate it. Walaupun mereka melihat sesuatu yang baik, tapi dia tidak mengerti, dia tidak bisa menghargai sesuatu yang How baik. nicely flower garland is given to Krishna. They cannot appreciate, they cannot see because no rasa. Ya. Seperti contohnya, kita melihat garland yang sangat bagus dipersembahkan kepada Arca, kepada Sri Krishna, kepada Sri Jagannath. Tapi orang-orang yang disebut perosika yang tidak memiliki rasa, mereka tidak bisa menghargai garland seperti itu. So this type of arasagya, those who have no rasa, Orang-orang yang disebut arasagya ini, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang rasa ini, they are just like crow. mereka persis seperti burung gagak. So crow what is doing? Apa yang dilakukan oleh burung gagak? Nimbra phala, the fruit of neem tree. Ya, mereka hanya berusaha untuk memakan buah dari pohon nim. Neem tree, you have neem tree here? Yes. Neem fruit is there? Neem fruit is very bitter. Ya. Jadi buah nim itu kita tahu daunnya saja sudah pahit, apalagi buahnya ya. Buahnya lebih pahit lagi. Have you eaten Ananta Pandit? You are Pandit, you are very intelligent one. Ya. The crow eats neem fruit. Ya. Jadi burung gagak ini dia senang sekali makan buah nim. How crow produce sound? Karena itu suaranya menjadi serak. You have crow here? No, I don't see crow. Yes, Crow we are have. there. We have crow. Very harsh word. Ya. Jadi suaranya keras dan serak gitu. Bukan serak-serak basah, ini serak-serak kering suaranya. But the cuckoo bird does not go for neem fruit. Tapi ada sejenis burung disebut dengan kukubar. Mungkin kalau di Bali apa burung kukur ya. Ataupun titiran mungkin. Cuckoo bird sits on the mango tree. Ya, burung kukubar ini dia hinggap di pohon mangga. And eats mango buds, Ya. Tetapi small flower buds. ya, dia menikmati bunga daripada pohon mangga itu. And madhu is inside, honey is inside. Ya, dan di dalam bunga mangga yang baru tumbuh itu, yang kecil-kecil itu, di dalamnya ada madu. It relishes that madhu. Dan dia menikmati manisnya madu dari pohon mangga And itu. when cuckoo will produce sound, then it will be very pleasing to everyone. Dan ketika burung kukur itu mengeluarkan suaranya, itu ya sangat suaranya sangat merdu sekali, memberikan kenikmatan, kesejukan pada setiap orang yang mendengarnya. Like that, eh? So similarly, these jnanis, Jadi they are begitu pula, unfortunate fellows. para gyani disebut orang-orang yang tidak beruntung. They are studying so many jnana, so many books, so many philosophies. Mereka berusaha untuk mempelajari banyak buku-buku, banyak filsafat, Very dry. tetapi filsafat yang mereka pelajari semuanya hanya kering. But bhakta, Tetapi para bhakta rasika.
Mereka penuh dengan rasa. Muhuraha rasika bubi Muhuraho bhavuka. rasika bui bhavu kaha. They are rasika. Mereka disebut sebagai rasika. They always drink the nectar. Mereka selalu minum amrita. How? Bagaimana caranya minum amrita para penyembah? How they drink amrita? Apakah pernah dibagikan amrita? Ah. Hah? Saran amrita ataupun estela? Listen. Listen Yes, they listen. to Krishna. Krishna Kirtan, Krishna Kata. Katha. Jadi amrita yang dimaksudkan di sini bukan dalam bentuk minuman yang kita minum melalui mulut dan lidah kita, tapi kita minum melalui telinga, yaitu Krishna Kirtan dan Krishna Kata. And they make their life successful. Dan menjadikan hidup mereka sukses. Karena itu disebut Krishna Kata Amrita. And they can remain fixed in bhakti. Dan mereka bisa tetap mantap di dalam bakti. These others, they will never remain fixed in the bhakti. Ya, tapi orang lain mereka tidak akan pernah mantap dalam jalan bakti. So how one can give up his desire? Desire for enjoyment, lusty desire. Karena itu bagaimana mungkin mereka dapat dapat meninggalkan keinginan-keinginan untuk kenikmatan indria, untuk kenikmatan If you materialnya. release the nectar always, Ya, jadi sedangkan para penyembah mereka selalu dapat menikmati amrita ini, he will never go for this type of bitter maka mereka tidak akan pernah Rasa proof. melangkahkan kakinya menuju rasa yang pahit itu. So, therefore it is said, Nityam Bhagavata Sevaya. Karena itu dikatakan dalam Srimad Bhagavatam, Nityam Bhagavata Sevaya. Nashta Prayasu Avadresu Nityam Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Soke Bhakti Bhavati Bhavati Naistiti. Nityam Bhagavata Sevaya. Every day one must listen some Krishna Katha, Krishna Kirtan. Ya, karena itu setiap hari ini tugas dan kewajiban para penyembah. Setiap hari dia hendaknya mencari kesempatan ataupun membuka kesempatan untuk dapat mendengarkan Krishna Kata, mendengarkan Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is free from all types of cheating propensity. Karena Srimad Bhagavatam ini terbebas sepenuhnya dari kecenderungan untuk menipu. Dharma projita kaita matro paramanir saranam Satam. vedyam basto matra vastu sivadam Dapat tapara. Rayan Mulanan. It is condemning the cheating religiosities. Dalam Srimad Bhagavatam ini, semua kegiatan keagamaan yang menipu sudah dibuang jauh-jauh, sudah ditolak. And it will be more realizable if we can listen from a pure devotee sadhu. Dan Bhagavatam ini akan menjadi lebih manis, lebih indah lagi kalau kita bisa mendengarkannya dari seorang penyembah murni. Nigama kalpa torur galitam phalam suka sukha mukha amrita drava sanjutam pibata bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bau kaha. This is the ripened, sweetest, juicy fruit of all Vedic tree. Jadi Srimad Bhagavatam ini adalah buah yang sangat matang dan ranum, penuh dengan jus yang siap untuk dinikmati dari pohon kesasturan Veda. And when it is touched by a parrot or Sukadev Goswami, Dan Srimad Bhagavatam ini ketika dia disentuh oleh paruh dari burung it becomes kakak more tua sweet. ataupun Sukadeva Goswami, Srimad Bhagavatam ini menjadi lebih indah lagi. So he can give up his material desire, enjoyment, all propensity, everything very easily. Karena itu dengan mudah sekali mereka dapat meninggalkan segala kecenderungan, keinginan untuk kenikmatan materialnya. Therefore he has stated in Prabhupada Ji Maharaj saying, Karena itu dalam penjelasan Srila Prabhupada beliau mengatakan, he should in all cases surrender to Lord Vasudeva and worship him. ya, dalam segala keadaan hendaknya berserah diri dan memuja Bhagawan Sri Krishna. But even those who have material desires and who resort
to the Supreme Lord are not so much attracted by external nature because of approaching the right goal. They soon become free from all material lust. Huh? Which one? The next one. Third subject. But even though those who have material desires and who resort to the Supreme Lord are not so much attracted by external nature because of approaching the right goal, they soon become free from all material lust. Then comes in the Srimad Bhagavatam, it is recommended. After that comes Srimad Bhagavatam recommended. Are Baba, he is writing so many things. Yeah. Sorry, I'm very sorry. You take this. Yeah. Oh yeah, yeah. First, you put from the beginning, you can Yeah. read up to this in the Srimad Bhagavatam. Ya. you read. Tetapi orang yang mempunyai keinginan material dan mendekati Tuhan Yang Maha Esa tidak begitu tertarik pada alam lahiriah. Oleh karena mereka mendekati tujuan yang benar dalam waktu yang singkat, mereka dibebaskan dari segala nafsu material. So, who knows his goal, right goal? The right goal is to come to the lotus feet of Bhagavan Krishna. That is the right goal. What is this? Jadi siapapun yang mengetahui tujuan yang benar adalah mendekati kaki paduka Tuhan Yang Maha Esa. Cracker. Cracker. What is today? Today is some marriage is there or what? Marriage, eh? Firework. Ya. So, if someone is having some material desire, Jika seseorang memiliki keinginan-keinginan material, he should come to Bhagavan Krishna. dia hendaknya datang pada Bhagavan Sri Krishna. He should beg it from Krishna Bhagavan. Dia hendaknya memohon dari Bhagavan Sri Krishna. Bhukti mukti siddhi kami subudhi jadi hoy gado bhakti joge tobe Krishna ke bhajan अन्य कामी যদি করে কৃষ্ণের ভজন নামাগিলেও কৃষ্ণ তারে কেন সোচরণ কাম লাগি কৃষ্ণে ভজে পাই কৃষ্ণ রসে কাম ছাড়ি দাস হরিকে হয়ে অবিলাসে bhukti-kami, siddhi-kami. Those who are aspiring for bhukti or enjoyment, those who are looking for mukti, those who are going for siddhi, they all should come to Bhagavan Krishna and pray to him. Ya. Jadi mereka yang menginginkan bukti kenikmatan material, mereka yang menginginkan mukti ataupun pembebasan, ataupun mereka yang menginginkan siddhi, kesempurnaan dalam berbagai macam kesempurnaan yoga, mereka hendaknya semua datang dan mendekati kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. When they will get some intelligence, they will come run to Bhagavan Krishna. Ya. Ketika mereka memperoleh sedikit kecerdasan, mereka pasti akan berlari menuju kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Though they came to Bhagavan Krishna asking for mukti, siddhi or bhukti or enjoyment, but Krishna is very learned one, very intelligent one. He will never give them these things. Ya. Walaupun mereka datang kepada Bhagavan Sri Krishna dengan tujuan-tujuan untuk mendapatkan bukti kenikmatan material, ingin mendapatkan pembebasan ataupun ingin mendapatkan kekuatan-kekuatan yoga, ya.
datang kepada Krishna, tapi Krishna begitu cerdas, dia tidak akan memberikan semua kenikmatan material seperti ini. Krishna kohe amai bhoje, mage bisai sukho, amrit chari bishamage, ei bada murkho, ami bijjo ei murkhe, বিষয় কেনে দিব সোচরণা ভূত দিয়া বিষয় ভুলাইব কাম লাগি কৃষ্ণ বলে পাই কৃষ্ণ রসে কাম ছাড়ি দাস হইতে Krishna is saying, Krishna mengatakan, these persons, they are murkha, foolish persons. orang-orang ini yang datang kepadaku dengan keinginan-keinginan seperti itu adalah orang-orang yang murka, orang yang bodoh. They are coming to me and asking for Vishaya Sukha, material enjoyment. Mereka datang kepadaku, mereka menginginkan wisaya suka, kenikmatan material. Vishaya Sukha is Visha, Visha means poison. Ya, wisaya suka ataupun kenikmatan material itu disebut wisa. Wisaya artinya wisa. Wisa artinya racun. Instead of Amrit, instead of nectar, they are asking for poison. Ya, mestinya dia datang kepadaku menginginkan amrita, tapi dia datang kepadaku ingin racun. But I am not murkha, I am not foolish. Tetapi aku ini bukan orang bodoh, bukan orang murka. How can I give them poison? Bagaimana mungkin saya dapat memberikan racun kepada mereka? I will give my so charanamrita. Karena itu, aku akan memberikan cara amrita kepada mereka. I will allow them to serve my lotus feet. Aku akan memberikan kesempatan pada mereka untuk melayani kaki padmaku. And when they will start serving to my lotus feet, Ketika mereka mulai melayani kaki padmaku, one day they will forget suatu ketika pasti dia akan melupakan keinginan that materialnya they ini. had come to ask for material benedictions. Bahwa mereka telah datang untuk mendapatkan karunia-karunia material. That time they will always think that I am Krishna Das. Dan ketika itulah mereka akan selalu berpikir bahwa bahwa dirinya adalah pelayan Krishna. That time if I will give them any material benediction, they will not accept it. Ya, jadi ketika itu jika aku memberikan karunia-karunia material, pasti mereka tidak akan mau menerimanya. So that time they will be considered Jnani, real knowledgeable person. Ya, ketika itulah dia sungguh-sungguh disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh berpengetahuan. But those who are not coming to Vasudeva, Tapi mereka yang tidak datang kepada Sri Wasudewa, they are not Jnani. mereka bukan gyani. They are murkha, foolish. Mereka adalah orang-orang yang disebut murka ataupun bodoh. Bahunam jarmanamante jnana banman prapadyante. Bahunam janmanam ante, jana mamam prapadyante. Jnana ban means those who are having knowledge, they will come to me. Mereka janawan mam, ya, mereka yang memiliki pengetahuan tentang diriku, pasti dia akan datang kepadaku. Jai memuja Jana Bhaja diriku. Krishna Sevada Chatur. Who is doing Krishna Bhajan? He is very intelligent one. Mereka yang melakukan Krishna Bhajan, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. So, we should remain fixed in Krishna Bhajan. Karena itulah kita hendaknya selalu mantap dan serius dalam Krishna Bhajan ini. And we will definitely release the nectar. Dan pasti suatu ketika nanti kita akan dapat menikmati amrita dari bakti ini. Krishna is very merciful to everyone. Krishna sesungguhnya sangat berkarunia kepada setiap orang. So the process is, we must regularly, every day, we must serve him, we must try to listen some katha, we must try to engage ourselves in bhajan, kirtan and seva. Then we can release the nectar and our all types of misery, sufferings will go. Ya, prosesnya bagaimana caranya? Prosesnya adalah setiap hari kita harus melayani Bhagawan Sri Krishna, berusaha untuk mendengarkan kata dari beliau, melaksanakan bhajan,
Ya, dengan cara demikian pasti kita akan merasakan amrita, ya, merasakan kebahagiaan dari proses bakti ini, dan pasti kita tidak menginginkan kenikmatan material lagi. Thank you very much for your patience. Suksemua dahat untuk perhatian idana sarang sami. जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। श्री गौनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री राधा रासेश्वर की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। संदीपनी मुनि आश्रम भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंद जय श्री गुरुदेव की Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau Prabu Muhammad tadi. I have one question, Prabhu. It is said that this material world is full of darkness and ignorance. So, what is the difference between hellish planet and material planet? Material life and hellish life. Oh, material life. Here, Ya. Jadi ada pertanyaan. Prabhuji tadi mengatakan bahwa dunia material ini adalah penuh dengan kebodohan dan kegelapan. Jadi kemudian pertanyaan adalah apa perbedaan antara kehidupan material dengan kehidupan di neraka? in this material planet, when we are drinking poison, we are getting some sweetness. Ya. Di dunia material ini ketika kita minum racun, kita merasakan racun itu seolah-olah manis. And the poisonous effect will be later on. Ya. Dan reaksi pada racun yang kita minum itu tidak segera, ya, tetapi perlu waktu sedikit. That means in this material planet, whatever we are doing or whatever punishment we are getting here, we are getting later on. Ya. First we get some pleasure. Ya. Artinya apa? Segala kegiatan ataupun kegiatan material, kenikmatan material yang kita terima di sini, ya, tidak akan langsung kita rasakan penderitaannya ataupun reaksinya. Pertama kita akan merasakan kenikmatannya. Kemudian reaksinya ataupun akibatnya akan kita terima belakangan. Like the kandu roga, like itching disease. Seperti kita menggaruk tangan, ketika kita merasa gatal kita menggaruknya. Ya. When itching is there, very nicely we are scalping and itching, oh, very nice, beautiful. After some time, oh, so much pain. Ya. Going to doctor. Ya, ketika kita merasa gatal, kalau itu digaruk, itu rasanya enak sekali. Makin digaruk makin enak, tapi setelah selesai menggaruk, tahu-tahu tangan sudah luka ataupun lecet dan kita merasa sakit. And doctor giving some medicine, after taking that medicine, we are getting cured again, sometime, somewhere else coming and we are again doing Ya. same. Dan kemudian datang ke dokter, dokter memberikan obat, ya, kemudian kita sembuh. Setelah sembuh beberapa hari, gatal lagi di punggung lagi kita garuk begitu. Ya. So there is no direct punishment. Jadi di dunia material ini tidak ada hukuman yang diberikan secara langsung. And some are also escaping. Ya, dan kadang-kadang orang juga berusaha menghindar hukuman itu. But in hellish planet, direct punishment. Tetapi di planet-planet neraka, hukuman itu langsung. When you will give up your body, you will get a new body that is called jatana body, punishable body. Ya. Ketika kita meninggalkan badan ini, ya, sang jiwa diberikan jatana body, artinya badan yang pantas untuk dapat merasakan ketika kita dihukum di neraka. And in this body, you will have to go to hellish planet, and hellish planet you will have to suffer there. Dan Very dengan badan heavily. dan dengan badan baru untuk pantas menerima hukuman ini, kita pergi ke Yamaraj, ke Yamaloka, dan kemudian diputuskan di sana kita mendapatkan hukuman di planet-planet neraka. Trata Prabhu is not there Ya. Prabu Trata tidak ada di sana ketika itu, to give some medicine. ya, untuk memberikan obat. No mercy is there. Tidak ada karunia di sana, tidak ada kasih sayang di sana. You will get so much punishment,
so that you will not do again the same activities in your next life. Ya, hukuman yang diberikan begitu kerasnya sehingga kita merasakan, ya, merasa sehingga di dalam kehidupan berikutnya kita tidak lagi melakukan kegiatan yang berdosa yang sama itu. Here you are getting little punishment and forgetting again. Di dunia material ini seorang mendapatkan hukuman yang kecil, yang sedikit, ya, But that tapi is dia lupa punishment, lagi. heavy punishment, direct punishment, so that you cannot do again this. Ya. Dan di sana di planet-planet neraka ada hukuman langsung dan begitu kerasnya sehingga dia tidak lagi melakukan dosa-dosa, kegiatan yang berdosa. But after getting another body, he forgets that punishment. Tetapi setelah mendapatkan badan material yang baru lagi, dia semua lupa dengan kegiatan, dengan hukuman itu. So this material platform is always encouraging him to go for this type of sinful activities. Karena itu dunia material ini selalu mendorong orang untuk melakukan kegiatan berdosa. And hellish planet is only for punishment. Dan kehidupan neraka hanyalah tempat untuk menjalani In hukuman. hellish planet there is no possibility to do any enjoyment. Di planet-planet neraka tidak ada sama sekali kemungkinan untuk dapat melaksanakan kegiatan lainnya ataupun kenikmatan. That is the difference between hellish planet and material planet. Itulah perbedaan antara kehidupan neraka dan kehidupan di dunia material di bumi kita ini. Anybody else? Ada pertanyaan yang lainnya? They will have some other program. Okay, I hope that everybody understood. Ya, jadi Prabuji berharap semuanya dapat mengerti kata yang telah disampaikan tadi. So, Tidrena Bhakti Yogena Jajante Purusam Para. Tibrena Bhakti Yogena Yajeta Purusam Param. Very strictly, very fixed, we are in Krishna's lotus feet and we should serve here. Kita hendaknya memantapkan diri kita dalam pelayanan pada kaki Padma Sri Krishna dan dengan serius melayani kaki Padma beliau. Without doubt, we have no doubt at all. Dan jangan pernah ada keraguan-raguan sedikit pun akan pelayanan bakti ini. Very nice symptom. Itu adalah ciri yang sangat baik. Okay. Thank you very much.